Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan review atau menceritakan masalah cerita Sri Rama. Bahwasanya cerita Sri Rama ini sangat banyak manfaat dan kaidahnya serta makna-makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Terutama di dalam alinea ketiga dijelaskan, malam telah berganti siang, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Bertanyalah Sri Rama pada bangau itu. Bangau mengatakan bahwa ia melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rawana Sri Rama. Sri Rama merasa senang karena mendapat petunjuk dari cerita bangau itu. Sebagai balas budi, Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya untuk membuat leher bangau menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau. Namun Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang maka dapat dijerat orang. Di dalam cerita tersebut, di alinea ketiga tersebut banyak terkandung makna dan arti yang sangat bagus kalau dibaca, dan maknanya pun sangat indah syair-syairnya. Jadi di dalam cerita Sri Rama itu adalah cerita kesusastraan Melayu klasik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan kesusastraan tentang Hikayat Sri Rama. Hikayat Sri Rama merupakan salah satu cerita adaptasi dalam bahasa Melayu dan epik bahasa Melayu dari epik Ramayana yang tersebar luas mulai dari India sampai ke seluruh Asia Tenggara. Kesusastraan ini dalam Hikayat Sri Rama adalah yang bisa kita ambil, ada nilai moral. Nilai moralnya itu ada 4. Yang pertama, hikayat ini mengajarkan kita tentang kesetiaan dan kepatuhan terhadap suami seperti yang dilakukan oleh Dewi Sita yang tetap mengajar kesuciannya. Yang kedua, hikayat ini mengajarkan kita untuk selalu sabar dan optimis, membuktikan bahwa kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Dewi Sita yang rela bersabar ketika diusir oleh Rama karena dianggap telah dinodai oleh Rawana dan mematahkan karena keraguan Rama dengan membuktikan bahwa dia menjaga kesuciannya dengan duduk di dalam api yang menyala. Yang ketiga, hikayat ini mengajarkan kita untuk mendengarkan penjelasan sang istri terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan tanpa melakukan diskusi, seperti Sri Rama yang tidak mau menerima Dewi Sita karena menurutnya Dewi Sita telah dinodai oleh Rawana tanpa meminta penjelasan dari sang istri. Hikayat ini mengajarkan kita untuk gigih dan sabar walaupun mengambil banyak waktu agar keinginan kita tercapai, seperti yang dilakukan oleh Rawana yang melakukan pertapaan dengan cara yang paling hebat, yaitu kaki digantung dan kepala di bawah selama 12 tahun lamanya agar dapat menguasai 4 kerajaan. Hikayat ini mengajarkan kita bahwa penyesalan selalu berada di belakang, seperti Sri Rama yang tidak mempercayai sang istri yang telah patuh dan setia terhadapnya. Namun ketika Sri Rama mengetahui bahwa ternyata sang istri adalah sosok yang patuh dan setia, dia merasa menyesal telah menyia-nyiakan sang istri. Baik, terus ada lagi nilai yang bisa kita ambil dari cerita Hikayat Sri Rama ini, yaitu nilai budayanya. Nilai budayanya, pada zaman kerajaan raja memiliki dari satu istri seperti yang dilakukan oleh Rawana. Dia memiliki 4 orang istri. Jadi 4 orang istri itu yaitu Dewi Nila Utama, Putri Pertiwi Dewi,
Gangga Mahadewi dan Mandudaki. Terus nilai sosial yang bisa kita dapat, hikayat ini mengajarkan kita bahwa tali persaudaraan tidak akan putus, seperti yang dilakukan Laksmana yang setia menemani Sri Rama yang diasingkan di hutan dan mencari Dewi Sita yang diculik oleh Rawana. Dan nilai yang satu lagi yang bisa kita ambil yaitu nilai agama, seperti yang dilakukan oleh Rawana yang bertapa kepada Tuhan agar dapat dikasihi dengan dikabulkannya keinginannya, yaitu menguasai 4 kerajaan. Segitu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ini saya akan membahas tentang Hang Tuah naik haji dalam artikel yang ditulis oleh Henry Cabot Lodge yang merupakan penulis dari Paris, Prancis. Seperti yang kita ketahui bahwa hikayat Hang Tuah ini merupakan salah satu karya sastra Melayu yang sangat lama dan tersohor. Nah, adegan hikayat Hang Tuah naik haji ini diceritakan di dalam hikayat Hang Tuah yang dikarang di Johor pada akhir abad ke-17. Nah, hikayat ini menurut Henry Cabot Lodge yang berjudul Hang Tuah naik haji ini membahas tentang otentisitas dan proses komposisi hikayat Hang Tuah. Nah, adalah sebuah epos yang ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah serta aneka legenda yang terkait dengan kota Malaka pada abad ke-15. Nah, menurut saya hikayat Hang Tuah ini dalam adegan hikayat Hang Tuah naik haji ini sangat berbeda. Ini sangat faktual, kemudian sangat lain gaya bahasanya daripada keseluruhan hikayat itu sendiri. Nah, hikayat ini sangat padat. Adegan ini sangat padat, faktual dan bersahaja, dan mengandung deskripsi dari data-data yang betul dan realistik. Mengapa demikian? Sebenarnya dalam hikayat Hang Tuah ini, hikayat Hang Tuah naik haji ini bukan hanya Hang Tuah saja, tapi di situ banyak sekali terdapat orang-orang yang lain. Nah, jadi yang dimaksud adalah dalam hikayat Hang Tuah naik haji itu bisa dikatakan menuju atau merujuk kepada satu orang tokoh, yaitu Hang Tuah. Padahal dalam sejarah Melayu, Sulalat As-Salatin itu merupakan kejadian dan kelakuan bermacam-macam orang. Kenapa adegan ini sangat luar biasa, kemudian berbeda gaya bahasanya dan yang lain? Yang pertama, Hang Tuah melaksanakan ibadah haji itu secara tidak sengaja, karena kebetulan berada di Jeddah dan pada waktu itu sesuai karena dibujuk oleh orang lain. Padahal tugas yang pertama adalah Hang Tuah menuju ke sana itu untuk ke Istanbul. Itu untuk membeli meriam yang diperintahkan oleh Sultan. Yang kedua, deskripsi prosesi haji ini sangat ringkas. Kemudian pelayaran, perjalanan, pertemuan dengan petinggi-petinggi setempat, pertemuan dengan Nabi Khidir, dan ziarah ke aneka ragam kubur dideskripsikan dengan panjang lebar. Sementara ritual haji itu dideskripsikan hanya singkat saja. Berarti hanya mungkin perkiraan kalau berdasarkan dari teks tersebut 26% mungkin ya dari adegan itu. Kemudian keanehan yang selanjutnya di artikel hikayat Hang Tuah naik haji ini merupakan suatu hikayat seperti legenda yang meracik berdasarkan fakta-fakta historis, tetapi bukan teks sejarah dan tidak mengandung tanggal satupun kecuali dalam adegan naik haji tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa adegan ataupun naik haji, ibadah haji itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang keempat, ini disebutkan bahwa kedua Syarif Mekah dan Madinah di bawah Sultan Rum
Padahal itu baru saja terjadi setelah Mesir diduduki oleh kekuasaan Utsmani pada tahun 1517, yaitu 35 tahun kemudian. Nah, artinya kenapa ini sangat berbeda dan sangat faktual, mengandung deskripsi dan data-data yang tepat, termasuk tanggalnya. Maka adegan itu bukan rekaan, tetapi merupakan pinjaman, mungkin ya, pinjaman dari teks yang telah ada, dan teks yang telah ada itu kemungkinan besar bukan teks Melayu, melainkan teks terjemahan, karena ada dua kerancuan tadi, yaitu makam Ibrahim dan batu Hajar Aswad. Makam Ibrahim itu sebenarnya bukan makam, tapi adalah tanda ataupun jejak kaki. Sedangkan Hajar Aswad itu bukan di dalam Ka'bah, tapi Hajar Aswad itu adalah di luar Ka'bah. Nah, berdasarkan artikel tersebut, sebenarnya menurut saya adegan hikayat hang tuah naik haji ataupun tidak naik haji itu adalah mencerminkan aspek agama, yaitu agama itu sendiri, agama Islam di dalam hikayat hang tuah. Kemudian menurut Henry, hikayat hang tuah ini sebenarnya terdiri dari dua pasal, yaitu yang disalin demi kata dari sumber lain, dan kedua-duanya tentang deskripsi kota Istanbul, kota Rum. Satu dipetik dari Sulalat As-Salatin dan satu lagi dari Bustan Al-Salatin, yaitu dua teks yang Melayu yang bersifat sejarah, ditulis beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada awal abad ke-17. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya menurut hikayat hang tuah naik haji ini, deskripsi beberapa pelayaran dan kemudian adegan naik haji itu terdapat dalam bagian dua hikayat lain yang dihasilkan oleh seorang yang sama sekali lain, yakni seorang sarjana atau seorang pujangga yang berpengetahuan luas. Nah, yang mempunyai beberapa sumber tertulis dari Sulalat As-Salatin, Bustan Al-Salatin, dan Kisah Haji dalam bahasa Arab, dan yang mengarang bagian akhir hikayat itu dengan satu tujuan tertentu, yaitu memberikan Malaka sebuah dimensi internasional dan Islami. Begitu. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.